jangan di skip. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Dagel, masih di Rumah Kayu. Kali ini kita ngebahas tentang finishingnya interior wall panel. Oke, wall panel itu finishingnya banyak ya. Ada bisa yang pakai PVC, ada yang bisa pakai HPL, ada yang bisa pakai murni kayu ya, kisi-kisi itu termasuk itu. Nanti kisi-kisi juga dibagi lagi tuh. Mau tahu apa aja, simak terus videonya. Depan saya ini ada berbagai macam PVC ya, dari beberapa motif. Ini termasuk juga adalah bagian dari finishing untuk wall panel, yang dimana pengaplikasiannya itu bisa dikombin di kabinet atau di kitchen set yang lagi pada umumnya, yang in sekarang, yang lagi viral sekarang gitu ya. Kelihatan dong motif gelombang. Nah, ini motif gelombang seperti ini ada yang motif biasa kotak seperti ini. Dimensinya ini, ketebalannya kalau yang ini berbagai macam juga. Ini yang 1 cm dan garisnya ini 2 cm dan ini 1 cm, kedalaman ketebalannya 1 cm. PVC yang ini yang besar nih, yang standar pada umumnya, ini yang dipakai untuk wall panel juga, wall panel kisi-kisi namanya. Dia ini 2,4 tinggiannya, ini ketebalannya ini 2,4, jaraknya ini 2,4 dan tebalnya ini 2,4. Kalau saya bilang kategorinya apa ya, mudah menurut saya untuk pengaplikasiannya ketiga ini. Pada dasarnya itu sama seperti pemasangan pada video saya yang wall molding ya, ada di sini nih, klik aja nih, itu sama, pakai sealant juga. Nah, kalau bahannya itu, kalau untuk pakai wall panel yang seperti ini, berarti teman-teman harus beli itu ya, sealant, terus klipnya kalau itu diperlukan pakai klip. Kalau saya bilang sih pakai klip aja ya, karena kita nggak tahu bidangnya. Terkadang sisi tembok itu ada yang ke dalam, ada yang keluar. Nah, fungsinya klipnya itu untuk menjaga dia agar nekan ke arah tembok, jadi dia menempel. Itu kalau langsung ke tembok ya, dinding gitu ke tembok. Cuman kalau teman-teman di situ pakai rangka, pakai multiplex atau pakai bajaringan rangkanya ya, kemungkinan nggak usah pakai klip gitu, karena ya sudah sudutnya udah lurus, jadi rata gitu, nggak ada yang terlihat agak masuk ke dalam atau agak condong keluar atau bagaimana gitu. Dan kalau teman-teman pakai PVC yang ini nih, yang agak tebel ini, yang 2,4 ini, itu teman-teman beli listnya, list sikunya. Untuk kenapa saya bilang harus beli list sikunya? Untuk menutupi celah ini teman-teman, celah ini. Jadi dia ntar ketutup dengan si siku seperti ini. Saya nggak ada contoh fisiknya nih, tapi ntar bisa dilihat di sini nih seperti apa listnya nih, kayak gini. Nah, ini untuk menutupi celah ini, bolongannya ini, jadi kelihatan rapi gitu. Terus fungsinya list siku itu pun juga sebagai ini ya teman-teman. Kalau biasanya kan di tembok itu kadang-kadang kita nemuin saklar ya, atau stop kontak. Nah, itu untuk ngerapiin itu. Jadi stop kontaknya itu dipakein list siku itu untuk membuat sudut ke kotak itu. Jadi bisa sih teman-teman kalau ini langsung dibolongin ya, tapi kan ya itu yang saya bilang, pasti ada potongan bawahnya gini yang bolong seperti ini, dan itu kurang rapi gitu. Kalau untuk merapikannya ya pakai list itu, nanti dipotong ya, gampang ya. Kalau ini ya teman-teman bisa pakai gerinda, bisa pakai gergaji besi, bisa pakai cutter. Cuman kalau untuk pakai cutter ya lama ya. Kalau saya untuk pakai cutter itu untuk pengaplikasiannya di lokasi, di lapangan gitu. Misalkan ada hal-hal yang pakai cutter harus dipotong pakai dikit ya, saya pakai cutter gitu. Kayak termasuk stop kontak, saya bikin kotak itu, saya bolongin 4 sisi, baru saya gergaji setiap sisinya, baru saya rapiin pakai cutter. Semua itu pakai list. Nah, kecuali yang ini nih, yang ini nggak ada listnya teman-teman. Ini. Nah, kemungkinan ini peruntukannya ya. Ini kalau saya ya, saya. Ini dia bisa juga pakai tembok ya, buat wall panel juga bisa. Cuman jarang biasanya. Biasanya yang dominan antara dua ini. Nah, kalau yang ini peruntukannya saya waktu itu pakai kabinet. Ada di video saya juga nih, lihat di atas nih ada videonya.
pakai WPC yang bergelombang seperti ini, didominasi dengan kontrasan warna ya, dengan warna-warna yang kontras, yang bentrok dengan ini lebih apa ya, lebih elegan. Setiap WPC ini teman-teman ini juga ada sekatnya nih, ada slotnya ya, apa sih slot ya namanya, slot. Jadi dia WPC dengan yang ini bisa masuk begini. Nah, dia masuk gini, jadi kayak ngerel gitu. Jadi teman-teman nggak usah apa ya, nggak usah repot-repot lagi untuk bikin presisinya dia gitu. Dari pabrikannya, standar pabrikannya juga udah ini, udah begini dibentuknya. Antara WPC, setiap WPC ini slotnya itu sama. Jadi misalkan teman-teman pengen kombin antara WPC yang kotak seperti ini, yang square seperti ini dengan yang gelombang, bisa teman-teman dikombinnya, masuk seperti ini dia. Jadi teman-teman nggak usah ragu ya, ini udah ada pabrikasinya, dari pabrikasinya udah seperti itu. Nah kalau masalah kombinasinya ya tergantung teman-teman aja untuk menyesuaikannya dalam bidang apa sih, estetikanya. Celah estetika udah pernah saya bahas juga gitu. Kalau penempelannya itu kita pakai lem sealant yang Max Bond atau yang Dextone tuh yang no more nails, banyak ya. Dia sifatnya netral, tidak asam seperti sealant pada umumnya yang untuk nut ya, untuk pinggiran, kayak seperti sealant akuarium tuh, itu kan sifatnya asam ya, bau asam gitu. Kalau ini dia sifatnya netral. Nah itu pengaplikasiannya cukup mudah juga gitu, nggak usah perlu semuanya ditempel sealant gitu, nggak usah. Ini beberapa titik. Kalau saya selalu bikin zigzag begini ya, karena untuk biar kuat gitu. Sealant apa aja ya, banyak. Saya pakai Max Bond, ada juga Max Bond, ada juga Dextone. Di situ saya pakai Dextone ya, yang nomor nails yang warna hijau biasa saya pakai itu hanya diolesin, tungguin aja teman-teman, tak tempelin aja dulu. Misalkan udah dilem nih teman-teman, sini udah dilem, tempelin, tarik dulu, udah kita diamin dulu sebentar ya, sekitar 2-3 menit lah, tempel lagi. Itu akan ngerekat dengan sempurna dibandingkan dengan teman-teman langsung tempel olesin di sini terus kita langsung tempel, dia itu nggak akan ngerekat sempurna. Dan setiap pemasangan satu WPC seperti ini, usahakan untuk dia menempel dengan sempurna dulu teman-teman. Itu ya tipsnya itu. Jadi misalkan gini, ini teman-teman pengen nempelin yang ini, sebelum menyambung ke sebelah sini, itu teman-teman usahain ini sempurna dulu nempelnya. Jadi dia kuat, pada saat kuat dia nempel nih sebelah sini, baru teman-teman tempel sebelah sininya dengan masukin ke dalam slotnya ini. Itu akan menambah kekuatan dari setiap partisinya WPC ini. Itu aja sih video dari saya. Semoga video kali ini saya menambah wawasan, menambah edukasi. Teruslah berkarya, tetaplah semangat.